Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Suci Sarahmadini, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 33 Pemprov Sumbar. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan pointer materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu pada pointer akuntabel. Selamat menonton. Poin pokok akuntabel. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan. Poin pokok akuntabel terbagi atas 2 poin, yaitu konsep akuntabilitas dan perilaku akuntabel. Pada konsep akuntabilitas terdapat pengertian dari akuntabel itu sendiri, yaitu adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk kita sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kemudian aspek akuntabilitas yaitu sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian pentingnya akuntabilitas adalah karena akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Kemudian, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabel ini terbagi atas 5 tingkatan, yaitu adalah akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi ataupun institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud itu adalah masyarakat pada umumnya. Kemudian poin akuntabel selanjutnya adalah perilaku akuntabel. Di sini terbagi atas 5 poin-poin, yaitu yang pertama, akuntabilitas dan integritas merupakan 2 konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Kemudian integritas dan anti korupsi. Di sini dimaksudkan adalah salah satu pilar pentingnya dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi di sektor publik yang akuntabel, maka dapat dimensi akuntabelnya adalah akuntabel kejujuran, akuntabel proses, program, dan kebijakan. Kemudian, mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di sini ada beberapa pembagian dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian perilaku akuntabel berikutnya yaitu adalah konflik kepentingan. Suatu keadaan
sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Kemudian perilaku akuntabel terakhir adalah membangun pola pikir anti korupsi. Pentingnya akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik. Dalam konteks modul ini adalah PNS. Kemudian core values ASN berakhlak. Yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Oke, sekian pointer dari akuntabel. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ingin dipahami. Di sini saya ingin lebih mendalami, ingin lebih memahami tentang 2 poin, yaitu dari mekanisme akuntabel dan anti korupsi. Yang pertama adalah mekanisme akuntabel, yang terbagi atas 9 poin pokok. Yang pertama adalah kepemimpinan. Di sini dimaksudkan adalah lingkungan yang akuntabel itu tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah transparansi, yang mana tujuannya adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan bekerja sama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya, dan meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Kemudian, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Poin keempat adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan perorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian keadilan. Keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Poin ke-7 adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kemudian kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Jadi, bagaimana mekanisme akuntabel yang terbagi dari 9 poin-poin ini dapat membangun lingkungan kerja yang akuntabel? Kemudian adalah topik yang ingin dipahami adalah anti korupsi atau pola pikir anti korupsi, yaitu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik. Yang kedua adalah tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kemudian perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis.
Kemudian memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Kemudian melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Dari poin ini, saya ingin lebih memahami bagaimana akuntabilitas dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya tentang anti korupsi. Kemudian masuk ke poin nomor 3, secara garis besar, yaitu saran dan masukan untuk penyempurnaan modul. Dari modul akuntabilitas ini, dari pertama dilihat itu sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, dan materi yang dijelaskan sudah sangat jelas. Dari poin-poin masing-masing dijabarkan secara lebih ringkas dan jelas. Namun, untuk penyempurnaan modul ada sedikit saran dan masukan supaya modul ini lebih sempurna lagi ke depannya. Mudah-mudahan saran dan masukan saya bisa diterima. Poin pertama adalah dalam pengetikan pembuatan modul lebih diperhatikan lagi karena dari beberapa kata ada juga yang masih ditemukan dengan kesalahan ketikan, sehingga informasi yang diberikan takutnya akan menjadi rancu ataupun salah. Poin yang kedua adalah supaya dapat ditambahkan lagi tentang informasi isu-isu terbaru yang sedang hangat terjadi di dalam modul sebagai salah satu contohnya. Mungkin hanya 2 itu saja saran ataupun masukan dari saya untuk penyempurnaan modul. Semoga kedepannya modulnya lebih sempurna dan dapat dipergunakan dan diaplikasikan dengan baik. Sekian penjelasan tentang akuntabilitas yang dapat saya sampaikan sedikit dari poin-poin tadi. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.